Dunia sedang diambang perang besar. Konflik frontal sudah terjadi antara Iran melawan Amerika dan Israel. Kalimat itu keluar dari seorang jamaah tadi malam sebelum sholat Isya. Dan kalimat itu membuat saya berpikir, kenapa setiap kali Iran disebut, sebagian kaum muslimin justru lebih emosi kepada Iran daripada kepada Amerika? Kenapa yang muncul adalah jargon Syiah bukan Islam? Kenapa kebencian mazhab bisa lebih panas daripada kebencian terhadap penjajahan? Awalnya saya ingin menyampaikan kajian tentang urgensi ilmu, tapi melihat realita saya putuskan untuk membahas sesuatu yang lebih mendesak. Siapa itu Syiah? Apa benar mereka menganggap Ali bin Abi Thalib sebagai nabi? Apa benar mereka keluar dari Islam? Dan kenapa Iran berani berdiri tegak di hadapan Amerika, sementara sebagian negeri Arab justru membuka pangkalan militer asing di tanahnya sendiri? Kalau kita tidak paham ini, kita cuma akan jadi penonton emosional, dan umat yang emosional selalu mudah untuk diperalat. Syiah lahir dari kecintaan yang luar biasa kepada Ali bin Abi Thalib dan ahlu bait Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Cinta itu mulia, tapi ketika cinta berubah menjadi fanatisme teologis dan politik, disitulah masalah bermula. Dalam pandangan ahlu sunnah, setelah Nabi wafat, kepemimpinan diputuskan melalui musyawarah sahabat, dan umat telah berijma bahwa khalifah pertama adalah Abu Bakar. Ijma ini bukan perkara kecil. Mengingkarinya adalah kesesatan. Namun Syiah memiliki konstruksi teologi berbeda. Mereka meyakini Nabi telah menunjuk langsung Ali sebagai imam melalui otoritas ilahi. Dari sinilah lahir konsep imamah. Bagi Syiah mayoritas di Iran yang dikenal sebagai Syiah Imamiyah, imamah bukan sekedar politik, itu bagian dari akidah. Kepemimpinan harus dari garis keturunan Nabi. Mereka meyakini 12 imam yang maksum. Karena fondasinya berbeda, maka cabangnya pun berbeda. Sumber hadis berbeda. Cara memandang sahabat berbeda. Sebagian hukum fikih berbeda. Mereka tetap mengakui sholat yang 5, tapi selalu dijamak dalam 3 waktu. Mereka membolehkan nikah mut'ah, karena menurut mereka tidak pernah dinasakh. Dalam perspektif Sunni, ini penyimpangan serius. Tapi kita harus jujur secara ilmiah. Tidak semua yang sesat itu kafir. Mu'tazilah sesat, Mujasimah sesat, Qadariyah sesat, tapi mereka tetap muslim. Syiah Imamiyah yang merupakan mayoritas oleh banyak ulama dikategorikan sebagai ahli bid'ah yang tidak keluar dari Islam. Bahkan ada cabang Syiah yang paling dekat dengan Sunni, yaitu Zaidiyah. Mereka tidak meyakini kemaksuman imam, tidak memiliki konsep 12 imam gaib. Fikihnya pun lebih dekat kepada Sunni. Yang sering membuat panas itu sebenarnya bukan Imamiyah, tapi kelompok ekstrim Syiah, yaitu sebagian arus dalam Ismailiyah dan kelompok Batiniyah radikal. Ada yang sampai menisbatkan sifat ilahiyah bahkan kepada Ali. Itu jelas kufur, di luar Islam. Tapi mereka minoritas, jangan digeneralisir. Artinya apa? Artinya realitas itu kompleks, tidak bisa disederhanakan dengan satu kalimat Syiah bukan Islam. Pertanyaan berikutnya, kenapa Iran berani melawan Amerika? Jawabannya bukan semata teologi, tapi ideologi politik dan kedaulatan. Sejak revolusi 1979, Iran memilih jalur konfrontasi terhadap hegemoni Barat. Mereka rela disangsi puluhan tahun. Ekonominya ditekan, tapi mereka tidak mau tunduk. Sebagian negeri Arab memilih jalan berbeda. Keamanan ditukar dengan aliansi militer. Itu pilihan politik. Tapi sebagai Muslim, tidakkah kita merasa janggal ketika melihat negeri Islam justru menjadi pangkalan militer asing? Dan tidakkah kita merasa bangga saat ada yang tegak melawan penindasan? Ini yang penting. Syiah adalah aliran sesat menurut Ahlus Sunnah, tapi mayoritas mereka bukan kafir. Sementara kekufuran ideologi Zionisme dan hegemoni sekular imperialis itu bukan khilafiyah. Maka ketika terjadi konflik, lalu ada muslim yang karena benci Syiah malah mendukung Amerika, itu bukan kecerdasan, itu kedangkalan. Kita boleh berbeda mazhab, kita boleh mengkritik teologi Syiah, kita boleh menyebutnya sesat dalam batas ilmiah. Tapi jangan sampai kebencian mazhab membuat kita kehilangan kompas. Musuh utama umat hari ini bukan perbedaan manhaj. Musuh utama umat adalah kezaliman dan penjajahan. Kalau ada dua pihak berperang, satu muslim, satunya punya sejarah panjang menindas dunia Islam, lalu Anda malah berdiri di barisan itu hanya karena benci manhaj. Have you lost your mind?